Ya, pagi ini saya mendatangi salah satu rekan saya yang ahlinya di bidang kemasyarakatan ya. Beliau memang banyak pengalaman sekali dalam hal bermasyarakat karena dengan banyaknya perjalanan, dengan banyaknya perantauan yang beliau alami selama ini, jadi dia cukup paham kehidupan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Jadi saya coba sambil ngopi dulu. Saya mau belajar banyak hal di beliau ini karena dia adalah anak muda yang berkarir. Dia adalah salah satu tokoh muda yang punya pengalaman hidup yang mungkin bisa kita tiru kalau memang ya hal itu baik menurut kita ya sebagai anak muda. Selamat pagi Pak Bravo. Selamat pagi Pak Umbo. Boleh tidak Pak Bravo menceritakan pengalaman hidupnya ketika sudah kembali tenang di rumah saat ini? Kan menurut cerita kita sebelumnya itu yang lalu kan banyak jalan aja begitu untuk mencari kepuasan pribadi begitu ya, jalan-jalan cari hidup begitu ya. Boleh tidak saya dapatkan informasi itu pagi ini Pak Bravo? Kira-kira pengalaman seperti apa Pak kalau boleh tahu? Ya, kalau Pak tanya tentang permasalahan hidup di daerah saya sendiri di sini, khususnya di Moliru, ya kita hidup di sini memang dari tenun ikat. Satu, kedua juga dalam bidang pertanian. Kita di sini luasnya, luas sekali. Luas ya. Untuk pertaniannya. Dan sekarang memang kita tidak kerja lagi sawah karena bendungan di sana sudah dirobohkan sama Seroja. Banjir ya dulu. Oh iya, jadi menarik ya Pak Bravo seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu itu terjadi banjir bandang dan bertepatan dengan Saroja waktu itu ya, dan hancur, kita tahu bersama bendungannya hancur ya, hancur lebur di bawah banjir. Dan sekarang masyarakat sudah tidak bekerja sawah lagi ya. Jadi sekarang lahan-lahan ini diapakan lahan ini? Jadi ada sebagian yang tanam sayur, sebagian juga hampir semua ini banyak yang tanam jagung, tapi tetap dipilah untuk penanaman sayur seperti sayur putih, terong, dan lain-lain. Oke. Oh, jadi dengan inisiatif sendiri para petani ya, ketika airnya tidak jadi mereka Ya, kita gunakan langsung alih fungsikan sudah, begitu untuk pertanian sayur mayur dan pertanian jagung gitu ya. Iya. Terus airnya gimana Pak? Apakah ada sumur bor atau sumur gali atau memang timbanya dari kali Pak, dari sungai? Memang waktu masih musim kemarau kemarin air susah sekali. Bahkan dari kementerian juga antar air dong suruh kita siapkan drum di depan rumah, jadi mereka isi sendiri. Oh, ada pembagian air gratis ya? Iya. Tapi itu mencukupi untuk menyiram sayur atau hanya untuk kebutuhan rumah tangga? Waktu itu tidak bisa kita siram sayur. Itu untuk kebutuhan cuci, masak, mandi ya. Tidak, tadi menarik tadi ketika sawah ini sudah dialihfungsikan untuk sementara dalam pertanian sayur mayur dan jagung. Itu airnya dapat dari mana Pak? Diborkah, digali atau bukan disedot? pertanian lagi ini kalau mau dilihat, perkebunan lah. Perkebunan ya? Jagung. Jagung ya. Pertanian jagung, perkebunan jagung ya. Iya, memang menarik juga. Jadi sawah yang begitu luas di
khususnya Kelurahan Mauliru ini Iya ya, luas sekali. dengan jumlah penduduk sekitar 8 ribuan lebih. Oh. Jadi luas, seperti di bawah itu kan luas sekali jagung-jagung gitu. Tapi memang kalau dari segi pertanian sebenarnya kan menarik, bagus juga sebenarnya kan ada tahap istilahnya apa namanya, ketika hari ini kita tanam jagung bisa nanti untuk kita alihkan ke sawah sehingga status tanahnya itu tidak kurus begitu kan. Nah, tadi mana yang air tadi itu kira-kira bagaimana itu airnya itu? Dibor atau bagaimana? Dapat air dari mana masyarakat itu siram sayur? Kalau sekarang kan gali sumur sudah. Oh, sumur gali. Itu. Kita gali-gali sumur untuk siram sayur. Saya sendiri tidak siram sayur sih. Sebenarnya pengen siram sayur, cuma saya lahan tidak ada. Oh. Saya kan di pinggir gunung. Kalau boleh tahu, karena Om tidak siram sayur, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatannya apa, Pak? Kesibukannya? Saya hidup ya sebagai driver lah, driver. Oh iya. Taksi ya. Dan rental mobil. Oh, rental mobil ya. Ada berapa mobil, Pak? Kalau di sini ya dua ya. Ada supir yang bawa yang lain? Ada sendiri yang bawa atau ada supirnya? Saya sendiri yang bawa satu. Yang satu saya punya adik. Memang saya punya adik punya juga. Oh ya, jadi bersaudara ya pemilik travel ini. Bagus, Pak. Jadi ketiga. Kalau pendapatan per bulannya itu kalau kita geluti taksi ya kira-kira berapa sih rata-rata per bulannya? Ya mungkin kalau Januari susah. Oh ya, sepertinya musiman juga ya. Musiman juga. Januari, Februari, Maret memang agak susah kita dapat tamu. Paling tamu-tamu kantor. Tamu-tamu kantor. Kalau rata-ratanya bisa berapa? Bulan Dapat berapa? 4, Ada Mei, 10 juta, 20 juta, 5 juta, atau berapa juta? Pengalaman sih, di rata-ratakan saja. Ya kalau kita omong itu tergantung berkat yang Tuhan berikan ya. Ya untuk biaya hidup ya bisa ya. Ya lumayan lah. Saya kalau mau omong nominalnya berapa per bulan, karena tidak menentu ya. Tidak menentu. Kadang tapi sekurang-kurangnya 4 juta, kadang 5 juta, kadang 2 juta. Mana yang kita pakai makan, mana kita pakai bayar hutang. Kita juga ini orang berhutang, Pak. Tidak apa, Pak. Saya rasa negara aja utang, apalagi kita sebagai masyarakat. Pak sendiri ada utang juga. Tidak apa, Pak. Saya juga berhutang, Pak. Utang di istri sendiri sih, kalau apa pinjam uangnya istri. Pakai beli rokok, beli pop mie begitu. Banyak hutang di bank ini, Bang. Tidak apa-apa, Pak Bravo. Semua itu justru orang-orang terbuka seperti ini ya yang bagus ya. Kadang orang dia muluk-muluk, dia tidak, ya saya tidak berhutang, tapi kegiatan hidupnya dia Jadi ya banyak juga. Kehidupan kita ini sebenarnya ini. Tidak ada kita tutup-tutupi. Ngapain kita tutup-tutup ya? Ya, kalau saya kurang hobi yang tutup-tutup. Sambil ngopi, Pak. Ini kan ceritanya kita santai, Pak. Jadi sambil kita tunggu ke waktu untuk ke bandara ya. Jadi kalau orang lihat kita di media, rokok, minum kopi, ini itu hanya yang orang bilang itu biaya pamer lebih mahal daripada biaya hidup. Iya. Nah ini hidup kita. Memang banyak orang sih hari ini seolah-olah dia tidak butuh kelihatannya. Padahal sebenarnya dia butuh juga begitu. Lebih baik kita jujur-jujuran saja, belak-belakan saja. Karena memang itu kenyataan hidup yang terjadi dalam rumah tangga kan begitu, atau dalam keseharian kita gitu. Iya, tidak ada hidup yang tidak susah. Susah. Betul. Sekaya apapun kita pasti ada susah. Tapi bagaimana kita cara menikmati hidup itu? Iya. Ya, walaupun kita dalam keadaan susah, menikmati, mengelola kehidupan itu sendiri ya. Bagaimana kita bisa kita itu istilahnya walaupun susah keadaan ekonomi kita hadapi dengan tenang saja. Tenang ya. Karena tetap ada berkat Tuhan itu buat kita. Tidak ada manusia yang mati kelaparan. Betul. Burung saja bisa hidup. Kok kita
kecuali tidak punya Nah, tangan. ini yang menarik. Ya, burung saja hidup begitu ya. Bagaimana cara mendalami? Maunya kenapa sampai apa namanya mengatakan burung saja hidup begitu? Tapi kan burung juga dia punya perjuangan sih kalau kita lihat. Maunya apa poin yang Pak Bravo lihat dapatkan? Kalau bicara tentang itu kan burung dengan manusia sudah beda ya. Ya. Saya rasa sudah beda. Ya. Begitu. Jadi kalau kita melihat burung saja yang terbang bisa hidup karena dilayani makanan oleh Sang Pencipta. Iya. Nah, apalagi kita manusia yang serupa dan gambar Allah. Ya. Ya. Dan punya akal budi ini itu semua. Nah itu. Jadi Iya. sebenarnya hidup ini nggak usah diribet-ribetkan, dibawa susah, dibawa bahkan ada yang stres. Pernah ada yang ikut calon DPR, calon bupati gagal, terus Kok jadinya melebar di calon-calon Pak? iya memang itu kan bagian dari itu juga kan stres toh, pengaruh pikiran. Sebenarnya kalau menang menang, kalau kalah ya kalah, itu saja. Nggak usah Jadi dibawa. pemahamannya Jadi Pak Bravo beban diri, kasihan. yang ikut calon itu stres begitu. Gara-gara stres dia ikut begitu. Ya mungkin karena uang atau lain sebagainya, karena mikirnya terlalu apa? Pengen cepat-cepat jadi orang besar atau bagaimana? Nah itu yang agak agak susahnya. Itu ya. Dan menarik tadi ketika Pak Bravo bilang burung aja hidup, memang ada catatannya ya. Memang Pak Bravo katakan burung aja dipelihara Tuhan. Tapi walaupun dipelihara Tuhan sendiri, tapi burung itu harus perjuangan juga dalam tanda kutip ya. Artinya dia harus keluar dari sangkarnya untuk makan. Tidak harus tidur saja di sangkar karena Tuhan beri makan dan makanan buah-buah biji-biji itu datang gitu kan. Tapi dengan catatan dia harus keluar dari sangkarnya untuk melompat dari pohon ke pohon, dari ranting ke ranting untuk mendapatkan makanan. Saya rasa itu maksudnya berapa. Tidak berarti ya burung piara burung kok kenapa kita terragu, tapi ada harga yang harus dia bayar juga, dia harus lompat dari sana ke kemari kan. Bagus. Baik teman-teman, pemirsa, ini kami baru latihan ya. Kami latihan ini wawancara dengan Pak Bravo ini. Jadi semua kan butuh proses, butuh latihan. Jadi walaupun kami tersendat-sendat ya itu dalam proses pembelajaran. Bagaimana Pak Bravo? Tos dulu. Iya. Ngopi dulu bos. Ngopi dulu. Ini kan baru belajar kita. Walaupun sudah habis tidak apa-apa. Jadi